Kali ini kita akan membahas budidaya buah-buahan dalam pot. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jikalau kita mau melihat link video lainnya, dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Sahabat-sahabat sekalian, salah satu tanaman yang paling efektif untuk kita budidayakan di dalam pot adalah jambu air. Nah, jambu air ini membutuhkan suhu sekitar atau berkisar 18 sampai 28 derajat Celcius. Namun lebih kurang dari situ juga masih sangat bagus untuk berbuah. Nah, jambu air membutuhkan pencahayaan berkisar 40 sampai 80%, sahabat-sahabat sekalian. Dengan kelembapan udara berkisar 50 sampai 80%. Sahabat-sahabat sekalian, jambu air ini mulai berbuah pada usia sekitar 12 bulan setelah kita budidayakan. Dengan catatan bahwa bibit yang kita gunakan adalah hasil okulasi ataupun pencakokan. Jambu air ini kaya akan vitamin C, vitamin A, serat, kalium, dan kalsium, sahabat-sahabat sekalian. Nah, yang kedua yang bisa kita budidayakan di dalam pot adalah mangga. Nah, suhu yang dibutuhkan untuk budidaya mangga ini berkisar 24 sampai 27 derajat Celcius. Namun, lebih dari situ atau kurang juga masih bisa berbuah dengan efektif. Ketinggian lokasi budidaya mangga yang baik itu, sahabat-sahabat sekalian, adalah berkisar 300 sampai 500 meter dari permukaan laut atau DPL. Dengan pH tanah itu berkisar 5 sampai 6. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mangga yang kita budidayakan itu akan berbuah pada usia sekitar 2 sampai 3 tahun. Jikalau kita budidayakan dari hasil pencangkokan maupun sambung pucuk atau okulasi. Buah mangga ini ternyata sahabat-sahabat sekalian mengandung vitamin C, K, E, B, dan folat. Nah, tanaman yang ketiga adalah belimbing. Belimbing ini membutuhkan suhu berkisar 20 sampai 30 derajat Celcius. Dengan ketinggian lokasi budidaya yaitu berkisar 0 sampai dengan 500 dari permukaan laut atau DPL. Sahabat-sahabat sekalian, buah belimbing itu salah satu buah yang sangat perlu untuk kita budidayakan karena dia sudah berbuah berkisar antara 6 sampai 12 bulan jika kita rawat dengan baik. Dan selain cepat berbuah, ternyata sahabat-sahabat sekalian, buah belimbing kaya akan vitamin A, B9 atau asam folat, B3 atau niacin, dan juga vitamin C. Tanaman yang keempat yaitu pokat. Nah, pokat ini sahabat-sahabat sekalian sangat tepat untuk kita budidayakan pada daerah yang bersuhu sekitar 12,8 sampai 28,3 derajat Celcius. Tanaman pokat yang kita budidayakan dalam pot mulai berbuah berkisar 3 sampai dengan 4 tahun, sahabat-sahabat sekalian. Jikalau kita tanam dari hasil okulasi atau pencangkokan. Nah, buah pokat ini salah satu buah yang disukai banyak orang. Kenapa, sahabat-sahabat sekalian? Karena ternyata buah pokat kaya akan vitamin C, vitamin K, vitamin E,
vitamin B6, folat, kalium, dan juga zat besi. Tanaman berikutnya, yang kelima adalah rambutan, sahabat-sahabat sekalian. Nah, rambutan ini membutuhkan suhu yang paling tepat untuk kita budidayakan, yaitu di daerah yang suhunya berkisar 25 derajat Celcius. Namun, lebih kurang dari sini juga masih efektif untuk berbuah, sahabat-sahabat sekalian. Rambutan yang kita budidayakan dalam pot itu mulai berbuah berkisar 2-3 tahun. Jadi tanaman ini juga sangat baik untuk kita budidayakan karena tergolong cepat juga berbuah. Nah, yang perlu kita ketahui juga sahabat-sahabat sekalian, ternyata buah rambutan ini kaya akan vitamin C, vitamin E, koraten, selain itu juga kaya akan santopiltanin, dan yang terakhir yaitu kaya akan fenol, sahabat-sahabat sekalian. Selanjutnya, buah yang keenam yang kita rekomendasikan untuk dibudidayakan dalam pot adalah buah sawo, sahabat-sahabat sekalian. Suhu yang dibutuhkan untuk budidaya sawo ini supaya berbuah dengan produktif itu adalah sekitar 15-32 derajat Celcius. Dan daerah yang paling tepat untuk budidaya sawo ini adalah daerah yang beriklim basah dan kering, sahabat-sahabat sekalian. Jikalau daerah kita beriklim basah dan kering, sangat bagus kalau kita membudidayakan sawo ini. Nah, perlu juga kita ketahui, sahabat-sahabat sekalian, bahwa buah sawo ini berbuah pada usia sekitar 1 tahun. Nah, sangat-sangat cepat dibandingkan dengan buah yang lainnya. Jadi sangat recommended untuk kita budidayakan. Selain itu, sahabat-sahabat sekalian, ternyata buah sawo ini kaya akan vitamin C, vitamin A, vitamin B6, serat, lemak, dan juga karbohidrat. Yang ketujuh yaitu buah nangka, sahabat-sahabat sekalian. Nah, suhu yang dibutuhkan untuk budidaya nangka ini yaitu berkisar 16-35,5 derajat Celcius. Dan sebaiknya itu kita tanam adalah hasil okulasi atau pencangkokan. Nah, mengapa? Karena dari hasil okulasi dan pencangkokan, nangka ini sudah berbuah sekitar 1,5 sampai dengan 2 tahun jika kita budidayakan dengan baik. Lalu kita juga harus memahami, sahabat-sahabat sekalian, ternyata buah nangka ini kaya akan vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, B3, B5, dan B6. Serta tidak ketinggalan ternyata buah nangka ini juga kaya akan vitamin C, sahabat-sahabat sekalian. Yang kedelapan yaitu jambu biji. Suhu yang dibutuhkan untuk budidaya yang baik jambu biji ini adalah berkisar 20-30 derajat Celcius, sahabat-sahabat sekalian. Jambu yang kita budidayakan dalam pot itu sudah berbuah sekitar 4-5 bulan, sahabat-sahabat. Sangat-sangat cepat berbuahnya. Dan buah dari jambu biji ini juga kaya akan vitamin C, vitamin A, kalium, dan antioksidan. Jadi sangat recommended untuk kita budidayakan, sahabat-sahabat sekalian. Yang kesembilan
yaitu buah sirsak. Nah, suhu yang dibutuhkan untuk budidaya sirsak ini yang paling baik itu adalah berkisar 25-30 derajat Celcius, sahabat-sahabat sekalian. Buah sirsak yang kita budidayakan dalam pot itu sudah berbuah sekitar 2-3 tahun. Buah sirsak ini adalah salah satu buah yang kaya akan kalori, protein, lemak, serat, vitamin C, vitamin B1, B2, dan bahkan B6, sahabat-sahabat sekalian. Yang ke-10 adalah kelengkeng. Nah, kelengkeng ini paling tepat kita budidayakan di daerah yang suhunya sekitar 25-35 derajat Celcius. Dengan ketinggian lokasi budidaya itu tidak kurang dari 650 meter DPL atau dari permukaan air laut. Kelengkeng, sahabat-sahabat sekalian, ternyata kalau kita rawat dengan baik dalam pot itu sudah berbuah sekitar 1-2 tahun. Jadi tergolong cepat juga ya berbuahnya. Buah kelengkeng ini, sahabat-sahabat sekalian, ternyata kaya akan protein, serat, kalsium, vitamin B, dan juga vitamin C, sahabat-sahabat sekalian. Yang selanjutnya, yang ke-11, yaitu lemon. Nah, ternyata menanam lemon di dalam pot juga sangat recommended untuk kita budidayakan. Dia ini paling bagus kita budidayakan di daerah yang suhunya berkisar 15-30 derajat Celcius, sahabat-sahabat sekalian. Namun mendekati 15-30 derajat Celcius juga masih produktif untuk berbuah. Nah, buah lemon ini, sahabat-sahabat sekalian, dia sudah berbuah sekitar 1-2 tahun jika kita budidayakan dalam pot dengan bibit dari hasil okulasi atau pencangkokan. Kita juga perlu mengetahui bahwa buah lemon ternyata, sahabat-sahabat sekalian, kaya akan vitamin C, vitamin A, vitamin dan juga vitamin B6, sahabat-sahabat sekalian. Nah, itulah beberapa jenis buah yang layak kita budidayakan di dalam pot. Link video lainnya dapat kita lihat di deskripsi dari video ini jikalau kita mau melihat video-video yang lainnya. Sampai ketemu kembali di topik-topik berikutnya hanya di channel Pelita Tani dan Ternak. Mohon di subscribe bagi kita yang belum pernah mensubscribe-nya. Mohon di like jika video ini kita rasakan bermanfaat. Mari juga kita aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya yang bermanfaat. Dan mari juga kita men-share atau membagikan video ini supaya orang lain juga merasakan manfaatnya. Akhirnya kami sampaikan sekian.